Skin tag adalah pertumbuhan kulit kecil-kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak kondisi yang bisa terjadi akibat fluktuasi dari kadar gula darah, sehingga sangat penting untuk dapat diwaspadai. Beberapa iritasi kulit bisa menjadi tanda pertama diabetes atau pradiabetes, dan hal ini merupakan tanda untuk menjalani tes selanjutnya. Beberapa tanda baru muncul beberapa saat setelah terjadinya diabetes dan dapat menjadi petanda gula darah tidak terkontrol dengan baik. Sangat penting bagi kamu untuk mengamati kulit kamu secara teratur dan mengatasi masalah ini sesegera mungkin. Karena jika kulit penderita diabetes tidak diperhatikan, dapat memperburuk kondisi. Infeksi dapat terjadi dan kondisi kulit dapat menjadi lebih serius. Jadi di video kali ini saya akan memberikan beberapa tanda umum diabetes yang terjadi pada kulit. Bersama saya DP Febriani, perawat kamar bedah. Namun sebelumnya, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan menyukai video ini dan juga tekan tombol subscribe-nya, tombol yang berwarna abu-abu, agar kamu menerima notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Oke, langsung saja kita ke pembahasan video kali ini. Tanda yang pertama adalah kulit kering dan juga gatal. Kulit kering dan gatal bisa menjadi petanda diabetes. Hal ini terjadi karena kadar gula darah yang tinggi ini membuat tubuh kehilangan cairan sehingga akan menyebabkan kulit menjadi kering. Selain itu, jika terlalu banyak glukosa di dalam sel, ini tubuh tidak akan menghasilkan cukup minyak untuk menjaga kelembapan kulit. Dan hasilnya akan muncul bercak gatal dan juga bersisik di daerah kulit tersebut. Jika kamu mengalami kulit kering, gatal, mungkin itu terkait dengan diabetes. Langkah pertama adalah dengan mengunjungi dokter dan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengukur kadar gula darah kamu, untuk memastikan apakah gejala tersebut terkait dengan penyakit diabetes atau tidak. Berikutnya yang kedua adalah terjadinya nekrobiosis lipoidika. Nekrobiosis lipoidika ini adalah merupakan suatu kondisi peradangan yang umum terjadi pada penderita diabetes yang tergantung pada insulin dan yang tidak tergantung pada insulin. Hal ini dapat terjadi ketika kolagen merosot dan dinding pembuluh darah menebal. Terkadang ini juga merupakan tanda pertama diabetes. Jika kamu menduga kamu menderita nekrobiosis lipoidika ini dan belum pernah melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan untuk tes diabetes, saya anjurkan untuk segera melakukan pemeriksaan. Orang dengan penyakit seliak mungkin juga berisiko tinggi mengalami nekrobiosis lipoidika ini. Seringkali pertama muncul sebagai benjolan kecil pada daerah kulit dan kulit terkadang berubah menjadi kuning atau berwarna coklat. Dan tekstur kulit mungkin juga terasa berbeda-beda, bisa lebih tebal atau berkilau seperti keramik. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga dapat melihat pembuluh darah berwarna merah, kecil atau ungu di bawah kulit. Selama fase aktif, kulit yang terkena akan menjadi nyeri dan juga terjadi iritasi. Walaupun bukan merupakan masalah yang serius, tetapi dapat menimbulkan komplikasi seperti infeksi. Selanjutnya yang nomor 3, timbulnya bercak gelap di area kulit. Bercak gelap ini bisa menjadi tanda akan tosis nitrikan.
Akantosis nigricans ini adalah kondisi kulit umum yang dapat terjadi pada penderita diabetes atau mereka yang kehilangan berat badan. Ini tampak sebagai bercak gelap pada area kulit yang mungkin kering dan sering terasa seperti beludru saat disentuh. Dan kondisi ini sering ditemukan pada area ketiak, kemudian di belakang leher, selangkangan, ataupun di daerah siku. Namun bisa juga muncul di tempat lain. Jika kamu mengalami akantosis nigricans ini bisa menjadi petanda terlalu banyak insulin dalam darah kamu. Dan kondisi ini sering menjadi indikator pradiabetes atau diabetes tipe 2. Orang yang berisiko lebih besar untuk mengalami akantosis nigricans termasuk mereka yang memiliki kelebihan berat badan dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi tersebut. Berikutnya yang nomor 4 adalah ulkus diabetik. Ulkus diabetik adalah masalah kulit yang umum terjadi pada penderita diabetes. Ini adalah luka yang terbuka yang seringkali bertahan lama dan sangat berjuang untuk sembuh. Ulkus diabetes ini dapat terjadi di mana saja di tubuh, tapi lebih sering ini terjadi dan berkembang di area kaki dan juga kaki bagian bawah. Luka ini disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah yang menyebabkan sirkulasi yang buruk dan juga dapat memperlambat penyembuhan. Penderita diabetes mungkin juga mengalami kerusakan saraf yang dikenal dengan istilah neuropati diabetik yang membuat mereka lebih rentan terhadap ulkus ini. Jika kamu melihat ada kelainan kulit atau luka yang mungkin tidak kunjung sembuh, segera konsultasi ke petugas medis. Kamu mungkin mengalami ulkus diabetik. Itulah sebabnya penderita diabetes ini diinstruksikan untuk melakukan pemeriksaan kaki mereka setiap hari apakah ada luka. Hal ini untuk mengatasi masalah kaki sebelum terjadinya hal yang lebih serius. Kemudian yang kelima adalah digital sklerosis. Digital sklerosis ini adalah saat kulit tangan dan juga kulit kaki menjadi tebal, kencang, dan pecah-pecah. Hal ini juga dapat menyebabkan persendian menjadi kaku sehingga sulit untuk bergerak atau melakukan hal-hal lain seperti menulis. Kulit tebal dan bengkak dapat menjalar ke lengan, kaki, dan juga punggung. Penyebabnya sendiri belum diketahui secara pasti, tapi lebih banyak mempengaruhi orang yang menderita diabetes dalam waktu yang lama. Berikutnya yang nomor 6 adalah kulit melepuh. Penderita diabetes juga bisa mengalami kulit melepuh. Seringkali terjadi pada daerah kaki dan juga pada daerah tangan. Dapat muncul secara tiba-tiba, bisa berupa lepuh tunggal atau kelompok yang lebih kecil. Jika kamu melihat kondisi ini di kulit kamu, segera konsultasi dengan dokter untuk mengurangi gejalanya dan juga untuk mempercepat proses penyembuhan dan membantu mencegah terjadinya infeksi. Lalu yang nomor 7 adalah adanya skin tags. Saya pernah membahas mengenai skin tag di video saya sebelumnya. Silahkan tonton di sana. Skin tag adalah pertumbuhan kulit kecil-kecil yang dapat muncul di mana saja di area tubuh. Mungkin bisa terlihat seperti tai lalat kecil yang berwarna daging atau bintik hitam, atau mungkin menonjol atau bisa saja rata. Penderita diabetes cenderung mendapatkan banyak skin tag karena kadar gula darah yang tinggi atau terlalu banyak insulin. Walaupun pertumbuhan kulit ini tidak berbahaya, namun tetap harus dilakukan pemeriksaan ke dokter untuk mengantisipasi kondisi kesehatan yang lain. Selanjutnya adalah santelasma. Santelasma adalah benjolan kecil yang berwarna kuning
dan biasanya ini terdapat pada daerah kelopak mata atas atau kelopak mata bawah. Santelasma ini terdiri dari endapan kolesterol dan dapat muncul saat diabetes tidak terkontrol dengan baik. Santelasma ini juga bisa menjadi indikator penyakit jantung. Nomor 9 adalah dermopati diabetik. Dermopati diabetik adalah merupakan suatu kondisi kulit lain yang dapat terjadi pada penderita diabetes. Tampak sebagai bercak kulit berwarna coklat muda, bersisik di area tungkai dan juga kaki. Namun dapat juga muncul pada daerah paha, betis dan juga lengan. Kemudian yang nomor 10 adalah ruam dan juga infeksi kulit. Penderita diabetes dapat lebih rentan ini mengalami ruam dan juga infeksi pada kulit karena tingginya kadar glukosa dalam darah. Kulit seringkali menjadi kering, pecah-pecah dan juga gatal, menyebabkan bakteri dan juga jamur masuk ke dalam tubuh dan akan menyebabkan terjadinya infeksi. Infeksi diabetes umumnya terjadi di antara jari kaki dan di sekitar kuku kaki serta pada area kepala. Dan yang terakhir adalah xanthomatosis erupsi. Xanthomatosis erupsi merupakan suatu kondisi kulit langka yang muncul pada orang dengan diabetes yang tidak terkontrol. Benjolan atau luka muncul di daerah kulit. Biasanya itu di sekitar bokong, paha atas, di dalam siku dan juga di belakang lutut. Dan dapat juga muncul di daerah lengan, tungkai dan juga bahu. Berwarna merah dan bagian tengahnya berwarna kuning. Lesi ini umumnya gatal dan tentu saja tidak akan berbahaya. Itulah 11 kelainan kulit yang bisa dialamatkan pada penderita diabetes mellitus. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.